Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini ketemu kembali nih bersama Bu Rian pada pelajaran tematik. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di hari Senin. Kita akan masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6 pada tema 6 subtema 1. Nah, kita langsung masuk ke pembelajaran ke-4. Pembelajaran keempat. Nah, sebelumnya pada pembelajaran kedua kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Nah, sekarang kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan pita. Nah, di sini bisa kalian lihat pada halaman 31. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya anak-anak. Karena kita belum masuk, jadi kita masih belum bisa praktek bersama-sama ya. Nanti kalian lihat aja sendiri dan kalian lakukan kegiatan ini di rumah. Ikutin cara-caranya yang sudah dijelaskan di buku di halaman 31. Dan selanjutnya, nah di sini ada sebuah teks nih. Air dan angin adalah sumber energi. Nah, di sini menceritakan tentang air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga sebagai sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Nah, lalu bagaimana nih air di bendungan itu dapat menghasilkan sebuah energi listrik? Nah, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir air atau turbin. Nah, gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Nah, bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, di sini ada beberapa nama PLTA nih. Ada PLTA Jatiluhur sampai yang ada di mana nih? Purwakarta, Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada PLTA Musi yang ada di Kapiang, Bengkulu, dan PLTA Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri atau Jawa Tengah. Nah, di sini ada contoh gambar-gambarnya, bisa kalian lihat di halaman 33. Nah, sumber energi lainnya selain air tadi ada angin. Nah, ada angin, ada udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Nah, oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Bagaimana caranya nih? Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik ini yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin biasa disebut PLTB. Terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, bisa kalian lihat pada halaman 34. Nah, di sini menjelaskan bahwa air dan angin adalah sumber energi. Air dan angin juga bisa menghasilkan sumber energi listrik. Nah, selanjutnya pembelajaran kelima. Nah, di pembelajaran kelima ini ada percakapan Siti nih sama ibu. Nah, Siti bertanya, "Bu, mengapa ya angkot mogok?" Ibu bilang, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup, akibatnya mobil tersebut mogok." Nah, berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?
Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak atau kendaraan. Siti ngomong lagi, bahan bakar minyak terbuat dari apa bu? Ibunya menjawab, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Siti bertanya lagi, berarti sulit ya bu memperoleh BBM itu? Ibunya menjawab, iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Siti bertanya lagi, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi ini makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu. Iya, nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Nah, di sini ada percakapan Ibu dan Siti tentang BBM. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Nah, berdasarkan percakapan yang tadi, kita dapat mengetahui nih tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM itu membutuhkan waktu yang lama, penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM itu dipakai setiap hari oleh manusia untuk menghasilkannya dibutuhkannya waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Nah, di sini ada nih pertanyaannya, cara menghemat energi yang berupa BBM. Yang pertama, bisa kita isi mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalkan kamu cuma ke warungnya jaraknya nggak jauh ya, mendingan kamu jalan kaki dibanding kita menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya, menggunakan transportasi umum. Nah, kalau bisa kita tidak menggunakan transportasi pribadi, tapi kita menggunakan transportasi umum. Nah, ini juga merupakan cara menghemat energi. Selanjutnya, menggunakan sepeda nih tadi ya, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi dengan jarak yang dekat. Yang tadi Ibu Guru contohin, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, ini masih nyambung ya. Jadi kamu bisa menggunakan sepeda nih, kamu yang rumahnya dekat nih, sekolahnya nggak perlu lah diantarin emaknya naik motor, kamu bisa jalan kaki atau enggak naik sepeda. Itu bisa itu adalah merupakan salah satu cara menghemat energi yang berupa BBM. Selanjutnya, tidak menyalakan pendingin mobil. Nah, karena pendingin mobil itu menyala menggunakan bensin ya, untuk biar AC-nya nyala itu menyerap bensin. Jadi kalau bisa ya, kalau misalkan lagi cuacanya nggak panas, kamu di mobil tidak perlu menyalakan AC. Tidak berkendaraan dalam jam sibuk. Nah iya, kenapa sih tidak berkendaraan dalam jam sibuk? Nah, karena kan biasanya kalau dalam berkendaraan dalam jam sibuk itu kan macet. Nah, macet itu kan bisa buang-buang bensin juga ya kan, karena mesinnya tetap nyala tapi kita nggak jalan. Nah, itu juga bisa menghabiskan bensin. Nah, ini juga bisa menjadi cara menghemat energi yang berupa BBM. Nah, dari sini Ibu Guru harap kalian paham nih, karena jelas banget nih penjelasan yang sudah Ibu Guru jelaskan ya, karena BBM itu membutuhkan waktu yang lama. Tadi menggunakan fosil dari hewan ya. Nah, selanjutnya. Nah, sesampainya di rumah nih, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang ibu? Nah, ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Nah, bisa dilihat nih gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Nah, gambar ini adalah menunjukkan pukul 11 nih. Jarum pendek atau jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum yang panjang terletak pada angka 12. Nah, ini disebut jam 11. Nah, selanjutnya
15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11.15. Nah, bagaimana cara menggambar pukul 11.15? Nah, ini pukul 11.15 seperti ini nih. Tadi kan 11, ini udah belajar ya kemarin sama Ibu Guru nih. Setiap kita melangkah satu, ini adalah 5, bernilai 5 menit ya. Berarti kan kalau misalkan jam 11.15, berarti kita hitung 5-nya. 1, 5, 10, 15, berarti jarum panjang itu ada di angka 3. Jarum pendek tetap di angka 11 ya. Nah, selanjutnya jam 11.30 itu bagaimana ya? Nah, dilihat nih jarum pendeknya ada di tengah-tengah sini karena dia ingin menuju ke 12 ya. Jarum panjangnya ada di angka 6. Nah, ini adalah 11.30. Ibu Guru yakin anak-anak sudah pada pinter ya mengenal waktu jam ini terutama ya. Nah, selanjutnya ada gambar nih. Gambar di samping adalah menunjukkan pukul 13.00. Nah, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Nah, jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 01.00. Nah, ini lihat nih. Pukul 2 biasanya kalau pukul 13.00 itu menandakan siang. Nah, kalau udah pukul 1.00 itu pagi ya biasanya untuk lambang seperti ini ya. Jadi ini bisa dibilang 13.00 bisa dengan disebut jam 1 siang ya. Nah, di sini ada 14.00 itu jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Nah, ini juga sama jam 2 siang ya disebutnya ya. Nah, ini dilihat nih. Kenapa sih kok disebut 13, 14? Kan dari sini nih. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Karena kan satu hari itu ada 24 jam. Nah, itu bisa disebut jam tadi 13.00 jam jam 1 siang. Nah, kalau misalkan disebut 20.00 itu aja 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 20.00 itu jam 8. Nah, seperti itu cara menghitungnya ya. Nah, jadi 13.00 sama dengan jam 1, 14.00 sama dengan jam 2, atau 15.00 sama dengan jam 3. Nah, di sini ada nih disuruh menentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, yang pertama itu jam atau pukul 3.45. Bagaimana nih pukul 3.45? Berarti caranya yang pertama dilihat jarum kecilnya di angka 3 nih. Kita arahkan ke angka 3. Nah, jarum pencil di angka 3 45 menit di mana nih? Nah, dilihat. Kalau jam 3.00 itu kan jarum panjangnya di angka 12 nih. Berarti yang tadi setiap satu langkah itu 5. Berarti kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti jarum panjangnya di angka 9. Nah, selanjutnya pukul 10 lewat 10, berarti kan jarum pendeknya di angka 10. Nah, dihitung lagi nih. Kalau pukul 10.00 kan pas di angka 12 ya, berarti lewat 10. 5, 10, berarti dia di angka 2 jarum panjangnya. Nah, selanjutnya pukul 6.00. Nah, 6.00 gampang ya. Jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Nah, ini ya. Selanjutnya pukul 6.30. Nah, berarti jarum pendeknya di angka 6. Nah, karena dia 6.30 ya, jarum pendek setengah 7 ya, jarum pendeknya ada di tengah-tengah nih. Nah, jarum panjangnya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah jam 6.30. Seperti tadi ya, kalau jam 6 tepat kan seperti ini nih. Kalau jam 6.30 kita hitung aja. 5 kan setiap jalan 5 ya. 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 lagi 30. Nah, di sini kalian pasti sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6. Nah,
di pembelajaran ke-6 ini menjelaskan tentang hak mendapatkan sumber energi. Nah, pentingnya melestarikan sumber energi. Nah, di sini hak-hak untuk mendapatkan sumber energi adalah mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, menggunakan lampu saat belajar, menyalakan kipas angin saat kepanasan, dan menyalakan televisi untuk hiburan. Ini adalah hak yang kalian dapatkan, atau di sini hak yang Siti dapatkan nih, karena Siti sudah melaksanakan kewajibannya nih. Jadi kalian sebelum meminta hak, pasti kalian harus melaksanakan kewajiban dulu nih. Siti sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak ya di rumah. Nah, Siti mendapatkan haknya nih, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, menggunakan lampu saat belajar, menyalakan kipas angin saat kepanasan, dan menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, di sini ada kewajiban dan hak nih. Di sini ada kewajibannya mematikan keran air jika tidak dipakai. Berarti haknya apa? Mendapatkan air yang bersih. Kewajibannya tidak membuang-buang makanan. Berarti haknya mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Terus selanjutnya kewajibannya mematikan lampu nih di siang hari. Berarti haknya itu mendapatkan cahaya pada malam hari. Tidak menghamburkan air di kamar mandi. Haknya mendapatkan air yang cukup untuk mandi dan menghabiskan minum yang sudah diambil di kewajibannya. Haknya mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh. Nah, ini adalah kewajiban dan hak ya. Bisa kalian lihat ya. Nah, selanjutnya. Selanjutnya itu kalian juga sudah belajar sebelumnya ya. Setiap kegiatan membutuhkan waktu. Nah, dari satu kegiatan yang lain, jadi tidak bisa langsung instan ya, pasti dari satu kegiatan yang lain itu membutuhkan waktu. Nah, di sini ada latihan tentang tentukan lamanya kegiatan berikut. Nah, di sini tentukan lamanya waktu kegiatan berikut nih, ada tabelnya nih. Yang pertama, misalkan Ibu Guru contohin mesin air nih, waktu mulai digunakan itu jam 4.00, waktu selesai digunakan itu jam 5.30. Nah, berapa lama penggunaan dari jam 4.00 sampai jam 5.30? Berarti dia penggunaannya adalah 1 jam 30 menit. Nah, contoh selanjutnya 14.30, televisi nih ya, waktu mulai digunakan 14.30 dan waktu selesai digunakan jam 17.00. Berarti dia lama waktunya adalah 2 jam 30 menit. Bisa kalian hitung ya di jamnya tadi ya. Nah, selanjutnya jam 10.30 nih menanak nasi sampai jam 10.30. Dari jam 10.00 menjadi jam 10.30. Berarti gimana? Berarti dia membutuhkan waktu atau lama penggunaannya adalah selama 30 menit. Nah, pembelajaran hari ini sudah Ibu Guru cukupkan sampai sini nih. Nah, di sini Ibu Guru harap kalian paham dengan apa yang sudah Ibu Guru ajarkan. Untuk lamanya waktu kalian bisa lihat ya, kalian juga pasti udah sering menggunakan jam nih, tahu. Dari jam 10 selesai jam 10.30 berarti dia 30 menit. Dari jam 10 selesai jam 11 berarti dia 1 jam. Nah, kamu pasti udah bisa menggunakan mencari lama waktu penggunaan. Nah, Ibu Guru akhirin ya pembelajarannya hari ini. Semoga kalian paham nih dengan apa yang sudah Ibu Guru sampaikan ya. Nah, next nanti kita masuk ke subtema 2 ya. Subtema 1 kita sudah selesai. Tinggal nanti latihannya ya. Nanti Ibu Guru kabarkan lagi di grup seperti biasa. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.